Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Halo semua, perkenalkan nama saya Faris. Saya adalah seorang landscape hortikulturis dan landscape arborist. Saya lahir di Jakarta tanggal 2 April tahun 1979. Kemudian saya menempuh pendidikan kuliah saya di IPB di jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Program Studi Hortikultura. Kemudian saya lulus dari IPB, saya langsung bergerak di bidang landscape, tetapi ke arah lebih ke fokus ke tanamannya, sampai saya kemudian pernah bekerja di Timur Tengah, di Qatar sebagai seorang landscape hortikulturis, lalu kemudian pulang ke Indonesia dan bersama dengan teman-teman kami mendirikan Tropicatera Nursery sebagai bagian dari Ruang Hijau Group di Bandung base-nya. Oke, kenapa saya mau menjadi seorang arboriculturist, terutama landscape arboriculturist ya? Itu pertama karena profesi ini di Indonesia sangat sedikit pelakunya, sementara profesi ini dibutuhkan sekali di Indonesia, terutama di bidang industri penataan ruang terbuka hijau. Pengalaman saya bekerja sebagai arboriculturist pertama ketika di Qatar waktu itu. Jadi sepulangnya dari sana saya menyadari bahwa di Indonesia itu profesi landscape hortikulturis dan arborikulturis itu pelakunya tidak ada. Yang memang basicnya adalah orang-orang hortikultur atau orang-orang agronomi atau orang-orang dari silvikultur. Hortikultur dan agronomi itu biasanya di Fakultas Pertanian, kalau silvikultur itu di Fakultas Kehutanan. Nah, sementara bidang ini di luar negeri dikenal sebagai kolegial atau teman ya buat para landscape arsitek, karena biasanya lebih mengetahui detail tentang bagaimana tanaman itu sesuai atau tidak dengan pilihan tanaman yang dalam desain, terhadap iklim, terhadap kualitas tanah, terhadap kualitas air, dan terhadap tipe pertumbuhannya itu lebih ke para landscape hortikulturis dan para landscape arboris. Untuk menjadi seorang arboriculturist ya harus belajar tentunya ya, dan kalau di bidang pendidikan akademiknya itu bisa masuk pada jurusan agronomi atau hortikultura, biasa adanya di Fakultas Pertanian, atau pada jurusan silvikultura atau budidaya tanaman kehutanan. Memang profesi landscape arboriculturist ini adalah profesi yang sebetulnya spesialis dari hortikulturis. Jadi kalau hortikulturis itu menguasai ilmu budidaya dari mulai rumput hingga ke pohon. Memang kebanyakan yang dipelajari adalah tanaman budidaya konvensional untuk yang dipanen, seperti kalau pohon itu buah-buahan ya, mangga, kemudian rambutan, durian, manggis dan sebagainya. Kemudian ada tanaman hias dan tanaman sayuran, termasuk rumput untuk tanaman hias. Kalau yang dari kehutanan lebih fokus kepada pohonnya saja. Tetapi masuk ke arborikulturis sebetulnya ini sudah profesi yang multidisiplin. Dari teman-teman jurusan biologi juga yang tertarik pada bidang botani itu bisa menjadi seorang arborikulturis jika memang mau belajar dan mendalami tentang profesi ini dalam keseharian sehari-hari. Untuk yang mau menjadi arboriculturist, pesan saya adalah ini adalah profesi yang sangat menantang dan sangat terbuka buat kalian semua, karena kedepannya saya yakin setiap proyek ruang terbuka hijau yang dibangun oleh para konsultan arsitek atau konsultan urban design atau konsultan landscape itu pasti membutuhkan keberadaan para arboriculturist sebagai pendampingnya mereka. Tantangan menjadi seorang arboriculturist ini menurut pengalaman saya yang pertama adalah harus mengetahui detail masing-masing pohon yang digunakan dalam industri ruang terbuka hijau atau industri landscape. Seperti misalkan kita harus kenal ada pohon di sebelah saya, ada pohon Spathodea, kita harus tahu bagaimana karakter tumbuh si Spathodea, apa masalah yang dia punya, kemudian bentuknya seperti apa, dia biasanya kena hama penyakitnya apa. Lalu kemudian ada pohon yang lain, misalkan pohon meranti, kita harus tahu pohon ini bentuknya seperti apa, pertumbuhannya bagaimana, hama penyakitnya bagaimana, dalam desain dia bisa dipakai sebagai pohon apa. Dan yang biasanya yang paling sulit dilakukan oleh orang-orang yang kepengen belajar itu tantangan terbesarnya adalah menghafal nama ilmiahnya. Harapan saya ada banyak generasi muda di bawah saya yang mau belajar tentang arboriculturist. Kenapa? Karena kita punya banyak sekali pepohonan di perkotaan yang tidak terpelihara dengan baik.
Dan orang-orang tidak tahu bahwa misalkan ada pohon yang ini sudah sebentar lagi akan tumbang, atau pohonnya sebentar lagi akan mati, atau pohonnya sengsara, atau pohonnya stunting, misalkan dia tumbuhnya tidak baik-baik saja. Yang saya tahu di Indonesia yang menjadi seorang praktisi arboriculturist itu tidak sampai 5 orang yang betul-betul concern pada bidang landscape arboriculturist. Ada sebagian yang lain bekerja sebagai akademisi, menjadi dosen, menjadi peneliti di kebun raya atau di lembaga ilmu pengetahuan, tetapi yang betul-betul terjun ke lapangan mengamati pepohonan yang ada di perkotaan itu sangat sedikit. Sementara kadang kita melihat ada kondisi misalkan ketika musim pancaroba banyak pohon bertumbangan, atau misalkan ketika ada sebuah pelebaran ruas jalan dan ruas jalannya itu memotong sebagian akar pohon yang tumbuh di sekitar situ, itu potensi pohon itu menjadi tumbang besar dan tidak ada orang yang membaca hal itu. Itu karena tadi tidak ada ahlinya, tidak ada orang yang ahli di bidang arboriculturist yang kemudian mendampingi proyek-proyek tersebut.